Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian beserta keluarga sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya di Bajak Movie. Kali ini saya akan mereview film tentang dunia Yakuza. Film ini bercerita tentang Akemi setelah mengetahui dirinya adalah pewaris tunggal klan Yakuza setelah pembantaian keluarganya di masa lalu. Tepat setelah itu, ia mulai mengungkap misteri di mana orang asing yang telah melindunginya selama ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuhnya. Tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film Yakuza Princess. Film diawali dari 20 tahun yang lalu, tepatnya di Osaka, Jepang, memperlihatkan keluarga besar organisasi Yakuza dari klan Takekawa yang akan melakukan pemotretan di hari ulang tahun putri kecil pemimpin klan. Tapi setelah beberapa foto, kang foto yang akan ngejepret lagi tiba-tiba 1, 2, jadi penyerangan. Lalu anak laki-laki mereka bersembunyi di kolong meja menyaksikan ayahnya melawan dengan katana yang sempat ia pegang. Tak lama ibunya tewas tertembak dan seseorang menyelamatkan adiknya yang masih digendong ibunya. Setelah terasa hening karena seluruh klannya terbunuh, ia pun keluar menghampiri ibunya dan tiba-tiba film pun baru dimulai. Scene kembali ke masa ini, 20 tahun setelah kejadian, tepatnya di Sao Paulo, Brasil. Seorang babang tampan sedang terluka parah di rumah sakit, memaksakan diri dan mengacau untuk keluar dari sana, sehingga terpaksa ia disuntik obat penenang. Di tempat lain di sebuah dojo memperlihatkan dua orang yang sedang berlatih. Dia adalah Akemi dan senseinya. Di saat Akemi bersedih, sensei kembali mengingatkan dirinya punya panggilan sebagai kesatria sejati. Dan kakeknya menitipkan ke senseinya sejak ia berusia 6 tahun untuk memenuhi hal itu. Dan di sini kita akan tahu bahwa Akemi adalah korban yang diselamatkan kakeknya saat pembantaian 20 tahun lalu. I still remember the day. So do I. Scene berganti, masih di Sao Paulo, Brasil. Di lingkungan warga Jepang, komunitas Jepang terbesar di dunia, Akemi pergi ke suatu pasar menemui Nyonya Sugahara untuk bekerja di sana. Dan di saat setelah ia selesai berbincang dengan temannya, pandangannya mengarah ke sebuah buku komik yang berjudul Samurai Shiro. Di sisi lain di Osaka, Jepang, seorang Yakuza bernama Takeshi menemui seorang pengkhianat, kang korupsi bernama Yoshiaki yang sudah dikejut habis. Kemudian Yoshiaki membisikkan sesuatu rahasia yang diketahui kepada Takeshi, dan tak terduga setelah itu ia menembak bawahannya sendiri. Lalu Yoshiaki berkata bos mereka telah menyewa orang luar untuk menyelesaikan masalah yang tadi Yoshiaki bisikan. Dan singkat waktu, Takashi dan rekannya menemui pemimpin klannya yaitu Oyabun Kenichi. Di sini rekannya Kojiro meragukan kesetiaan Takashi karena membunuh dua anak buahnya. Oleh karena itu, Takashi membuktikan kesetiaannya kepada Oyabun dengan mencoba memotong jarinya. Dan Oyabun pun percaya sebelum Takashi memotong jarinya. Kembali ke rumah sakit, pria ini sebut saja Shiro, nama yang diberikan Akemi di akhir film yang terinspirasi dari komik Samurai Shiro. Didatangi 3 orang yang menanyakan keterkaitan Shiro dengan katana yang mereka temukan di dekat Shiro tergeletak. Tapi Shiro tak mengingat apapun karena dia hilang ingatan. Setelah itu Shiro mencoba membuka borgol dengan jarum infusnya, dan setelah berhasil ia pun menekan alarm darurat, lalu mengambil katana itu dan pergi dari RS dengan santuinya. Kembali ke Akemi yang sehabis mentato tangannya pergi ke tempat hiburan malam dan menyanyi di sana. Akan tetapi
ia mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari pria lokal di sana. Merasa sudah dilecehkan, akhirnya kami menghajar pria tersebut. Singkat cerita, Shiro memasuki toko barang antik untuk menanyakan asal-usul pedang itu. Tapi pemilik toko pura-pura tak tahu untuk menipu Shiro agar mau menukar pedangnya dengan uang. Dan akhirnya ia menggunakan cara kasar untuk mendapatkan infonya. Lalu pemilik toko berkata itu adalah pedang kuno nan sangat langka juga terkutuk bernama Muramasa yang berhubungan dengan mafia Jepang Yakuza, akan tetapi ia tak tahu siapa pemiliknya, tapi dia tahu alamat rumahnya. Shiro pun mulai mencari. Singkat cerita, Akemi akan pulang dikejar orang yang melecehkannya. Dan setelah Akemi terpojok, di saat yang bersamaan datanglah Shiro membantunya. Lalu Shiro tertembak dan katana yang terjatuh diambil Akemi. Dan mereka pun kabur. Di saat yang sama, Takashi yang baru tiba langsung mengejar dan menembaki mereka. Akhirnya Takashi pun kalah dan sempat memanggil Akemi seperti mengenal dirinya. Tiba di rumah Sensei, Shiro berkata dirinya perlu bertemu pemilik katana itu, yaitu kakek Akemi, untuk menolong dirinya. Dan di saat Akemi mencari obat untuk Shiro, dia menemukan foto keluarganya yang dimana salah satu foto memperlihatkan orang tadi yang mencoba membunuhnya. Dan setelah Sensei tiba, ia pun langsung menanyakan hal itu. Tapi Sensei berkata takdir Akemi adalah menyatu dengan katana itu. Dan untuk tahu jawaban pertanyaannya, ia harus menemui Nyonya Sugahara, bosnya. Singkat waktu, Akemi menemui bosnya, dan tanpa basa-basi ia langsung diberikan alamat yang akan menjawab misterinya. Lalu diam-diam Shiro mengikutinya. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat tujuan. Kedatangan mereka sempat ditolak dan semuanya berubah setelah Akemi menunjukkan katana Muramasanya. Setelah itu Akemi dipersilakan untuk istirahat dan Shiro diajakin ngefly sampai liar. Hingga malam pun tiba, Akemi yang tak bisa tidur diajak ke sebuah pemakaman. Di sana nenek itu berkata ada rahasia yang mereka bawa ke liang kubur sebelum mereka mati, dan tanpa diduga itu adalah makam orang-orang tadi. Lalu Akemi melihat makam kakeknya. Di sana ia menemukan lambang foto dan koran berita tahun 1999 tentang pembantaian keluarga klan Takikawa yang anak perempuannya menghilang. Sementara Shiro yang baru bangun dari maboknya kaget mendapati orang-orang di sana telah tewas. Kembali ke makam, Akemi kedatangan Takashi yang menjelaskan dirinya lah yang melindungi dan menyelamatkan Akemi dari pembantaian dulu. Dan tak lama segerombolan orang menuju ke arah mereka. Dan terjadilah adu tembak jarak dekat. Dan karena Takashi tertembak, mereka pun kabur meninggalkan Shiro. Lalu Takashi membuka fakta bahwa Shiro lah yang membunuh Ren Oshima, kakek Aki. Di sisi lain, Kojiro telah membantai orang-orang di tempat itu. Malam berganti pagi, Takashi kembali mengungkap fakta bahwa Ren Oshima bukanlah kakek Akemi, melainkan tangan kanannya. Dan ayahnya Akira Takekawa, seorang pemimpin klan yang paling ditakuti di Osaka. Takashi berkata, klan Takekawa dahulu dihabisi oleh klan Oyabun Kenichi, bos Takashi sekarang.
Dirinya pura-pura sumpah setia kepada Oyabun selama bertahun-tahun untuk melindungi Ren dan Akemi. Sampai ia tahu bosnya menyewa orang luar untuk membunuh Ren dan Akemi, dan Shiro lah orangnya. Singkat cerita, mereka pergi ke pasar, tapi Akemi langsung pergi menemui senseinya, dan tanpa diduga senseinya telah tewas terbunuh. Tak lama Shiro pun datang, dan Akemi pun marah mengira Shiro lah yang membunuh senseinya. Dan ketika Takeshi ingin menembaknya, Akemi menghentikannya karena merasa sudah selesai, cukup sampai di situ. Lalu mereka pun diarahkan oleh pengikut klan Takekawa yang masih setia ke tempat helikopter yang akan terbang ke Jepang. Tapi ternyata kesetiaan mereka hanyalah mitos belaka. Takashi dan Akemi dijebak dan dihadang dua Bruce Lee KW, dan mereka pun bertarung. Karena KW dengan kualitas abal-abal, mereka pun kalah dengan mudah. Singkat waktu, mereka sampai di puncak gedung dan ternyata sudah ditunggu oleh Kojiro, Shiro, dan anteknya. Setelah banyak cincong, akhirnya kini tinggallah Akemi sendiri melawan mereka. Tapi tanpa diduga, Shiro berpihak pada Akemi, dan tinggallah Kojiro dan Akemi yang akan adu mekanik. Pertarungan pun diakhiri dengan adegan legend yang sering kalian lihat di kartun masa kecil kalian. Dan semua diakhiri Akemi dengan memberi seorang Ronin yang hilang ingatan itu dengan nama Shiro. I'll call you Shiro. I didn't lie to you. I just don't remember. Film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Yakuza Princess. Usaha Akemi yang telah menerima takdirnya sebagai pewaris tunggal klan Yakuza paling ditakuti di Osaka, Jepang, yang terus diganggu oleh musuh-musuhnya dan berakhir dengan kemenangan. Banyak pesan yang dapat diambil di film ini. Satunya akan saya sebutkan adalah terkadang orang yang kita pandang jahat itu punya maksud baik sebenarnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang kita pandang baik ternyata punya maksud jahat kenyataannya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik like, share, dan subscribe agar kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan jika kalian punya kritik dan saran untuk video dan channel ini, silahkan berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih.